Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara. Kyonghi, Kyonghi. Bagaimana perayaan Imlek kemarin di tempat Bapak Ibu masing-masing? Puji Tuhan lancar ya. Iya, keluarga berkumpul, suasananya hangat, meriah, begitu ya. Yang masih muda-muda, angpaunya berapa ini? Yang masih muda-muda dan masih jomblo gitu ya, atau yang belum menikah. Pasti seneng ya, begitu. Nah, Bapak Ibu yang sudah kategori usia indah juga mungkin juga dapat angpau ya, yang sudah punya anak, mantu, dan cucu. Kelihatan memang dari wajah Bapak Ibu semua gitu ya. Bahagia, gembira, seger gitu ya, karena baru dapat angpau. Jadi bersyukur nih kalau pada hari ini saya melihat wajah-wajah yang bergembira begitu, karena habis merayakan Imlek. Ya Bapak Ibu Saudara, kemarin kan kita sama-sama merayakan Imlek bagi yang merayakannya. Pasti foto-foto dong ya, foto-foto karena nggak mau melewatkan momen yang indah gitu ya. Tidak mau melewatkan peristiwa yang ya cuma setahun sekali begitu, apalagi suasana makin kondusif gitu kan, udah bisa kumpul-kumpul anak mantu cucu saudara dari luar kota datang dan seterusnya. Pasti ada dong foto-foto, atau ada yang suka foto-foto kayak Pak Nanang gitu. Pak Nanang kan suka foto-foto ya, fotografi. Ada di sini yang mengikuti jejak atau masuk komunitasnya Pak Nanang? Tulas sudah foto-foto, tulas modelnya ya. Ya jadi sebagian besar orang ini sekarang banyak yang suka foto-foto, wavy sendiri, selfie sendiri, atau juga dunia kita sekarang kalau kata teman saya, rekan pendeta Andri Purnawan ya, dunia sekarang ini mendengar atau punya istilah citizen journalism. Jadi maksudnya gini. Kita pasti kan pernah dengar ada profesi dokter, pendeta, perawat, ya wartawan, ada jurnalis gitu kan. Nah jurnalis itu kan biasanya kerjaannya itu mencari berita ya dari masyarakat. Dulu itu profesi yang begitu tuh cuman jurnalis gitu ya. Kalau yang profesinya pedagang ya cuman dagang gitu kan. Yang profesinya guru ya cuman ngajar gitu. Kalau yang cari-cari berita itu ya jurnalis. Tapi sekarang masyarakat itu jadi jurnalis gitu ya. Kita semua Bapak Ibu jadi jurnalis. Jadi kita semua bikin berita, bikin info, cari berita, cari info. Contohnya seperti yang digambar itu ada peristiwa kebakaran tuh di situ tuh ya sebenarnya. Tapi bukannya khawatir, takut atau apa, malah foto-foto kan begitu ya. Atau mungkin juga kita pernah menyaksikan atau jangan-jangan kita sendiri gitu. Kalau ada yang jatuh ini kan jalan lalinya tuh cukup crowded ya. Misalnya ada kecelakaan gitu. Kita ambil HP lalu kita foto gitu ya. Terus kita posting tuh, kita unggah di sosial media kita. Tadi pagi ada kecelakaan gitu. Gitu ya. Pantesan jalanan macet misalnya begitu gitu kan. Atau misalnya kan depan kita nih kali ya, depan gereja ya. Kali ujuk-ujuk gitu misalkan pemerintah kota Jakarta gitu menghias gitu ya. Membersihkan, lalu kita nggak mau ketinggalan berita, kita mau menjadi orang pertama atau bagian dari orang yang menularkan info, lalu kita foto-foto, ya lalu kita posting gitu. Kalaupun misalkan Bapak Ibu, Bu saya nggak punya Facebook gitu ya, saya nggak punya IG, cucu saya tuh yang punya, anak saya yang punya, paling enggak kan engkong emak punya WA gitu kan, nah ya kan punya WA kan. Kayaknya nggak ada yang nggak punya WA gitu. Nah punya grup kan, grup jemaat atau grup keluarga. Nah kita share tuh, kita bagikan foto-foto itu. Itu berarti kita menjadi bagian citizen journalism ya. Menjadi masyarakat yang jurnalis yang membuat berita, meneruskan berita itu ke sosial media kita. Bahkan ya Bapak Ibu Saudara, sekarang ini jurnalisme itu terwujud dari
orang-orang yang kalau liburan dia bikin vlog, dia bawa HP atau dia bawa kamera lagi liburan, lagi apa namanya tuh sama-sama dengan keluarganya. Terus dia juga merekam aktivitas hariannya, bahkan produk jualannya juga dia fotoin, dia share begitu ya. Ini anak-anak muda nih yang tahu kalau di sosial media tuh ada vlog, atau video singkat a day in my life gitu ya. Jadi ngasih tahu mulai dari bangun tidurnya tuh di syuting gitu. Mulai dari tidur di tempat tidur, bangun kayak gitu kan, terus ngerapiin tempat tidur sampai nanti malam dia tidur lagi. Itu diposting menjadi konsumsi untuk halayak ramai, termasuk kita semua ya. Di sosial media banyak. Saya nggak kenal orang itu, tapi saya tahu dia membuat video yang dia posting. Nah itu dia contohnya critical journalism. Kita semua di dalam bagian itu ya. Persoalan bahwa berita yang kita buat, kita kemudian share, kita bagikan itu hoax atau enggak, itu urusan belakangan lah gitu ya. Pokoknya saya mau menjadi bagian, mau sama kayak orang lain yang bisa meneruskan info, meneruskan kabar berita, mau menunjukkan bahwa saya ini lagi ngapain, saya bikin apa, saya ngerjain apa, dan seterusnya. Nah di tengah budaya itu, ibu bapak, saudara, yang sedang terjadi, yang lagi terjadi nih di kehidupan kita, di masyarakat, pesan Minggu Transfigurasi hari ini berfokus pada kehendak Yesus yang tidak mau mengekspos atau tidak mau menunjukkan kemuliaannya sebelum terkonfirmasi dari tindakan ajaib atau tindakannya yang besar, yaitu karya salibnya. Maka dalam bacaan Injil hari ini, saudara, bacaan Injil kita hari ini di dalam Markus 9 ayat 2 sampai 9 itu menceritakan tentang Yesus yang mengajak beberapa murid. Ada yang tahu murid-muridnya siapa aja yang diajak oleh Yesus? Siapa murid-murid Yesus yang diajak oleh Yesus naik ke atas gunung? Petrus, Yakobus, Yohanes ya. Naik ke gunung. Dan ini menjadi bukti ya, menandakan bahwa Yesus itu nggak mau diekspos, nggak mau dikasih tahu ke khalayak ramai apa yang hendak dilakukannya, apa yang hendak dikerjakannya, atau apa yang hendak ditunjukkannya kepada ketiga murid ini. Bahkan dari 12 murid Yesus itu, Yesus cuma pilih 3 kan. Yesus tahu murid-murid mana yang bisa off the record atau bisa jaga rahasia begitu. Walaupun enggak juga sih, ya murid-murid ini tetap aja pada akhirnya menjadi orang-orang yang ember gitu ya, yang membocorkan peristiwa, padahal kata Yesus jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Nah ini menjadi bukti ketika Yesus mengajak mereka ke atas gunung gitu ya, untuk memberitahu apa yang hendak ia alami. Dia nggak mau, di satu sisi Yesus nggak mau tuh diekspos, diviralkan gitulah ya, dikasih tahu ke khalayak ramai. Lalu di gunung itu diceritakan di Markus 9 bacaan Injil kita, nampaklah wajah Yesus berubah ya. Kemudian pakaiannya itu menjadi putih berkilat-kilat. Inilah yang disebut transfigurasi ya, perubahan bentuk. Yesus mengalami perubahan bentuk ya di atas gunung itu, dan perubahan bentuk ini juga mau kasih tahu ke murid-muridnya bahwa sosok yang selama ini bersama dengan murid-muridnya itu bukan orang biasa, sekalipun wujudnya manusia. Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Manusia sejati, Tuhan sejati. Yesus mau mengatakan dalam peristiwa ini bahwa akulah Mesias. Mau kasih tahu nih dan mau menegaskan iman ketiga murid-murid itu bahwa
Selama ini mereka bersama dengan Mesias. Dan cuma Mesias yang mengalami perubahan itu. Yang mengalami transfigurasi, perubahan bentuk dan rupa dan jubah yang berkilau-kilauan. Dan di situ di gunung masih di tempat yang sama. Ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes melihat Yesus tidak sendirian, saudara. Ada siapa di kanan kirinya? Ada Musa dan Elia yang sedang berbicara dengan Yesus. Perhatikan saudara-saudara, Musa dan Elia. Mereka bukan tokoh biasa, ya, bukan tokoh ecek-ecek, bukan. Mereka kedua tokoh besar, bukan yang badannya besar ya, bukan ya, tapi tokoh yang punya kuasa, punya wewenang, disegani oleh umat dan dipilih oleh Tuhan Allah, dihadirkan, diutus, memimpin ya umat pada saat itu. Elia dan Musa, tokoh besar, tokoh penting. Musa adalah sang pembawa hukum Allah. Elia adalah sang penegak kehendak Allah. Kekuasaan keduanya tidak main-main, saudara. Kita tahu Musa bisa membelah laut Teberau, Laut Merah. Elia membelah Sungai Yordan. Kekuasaan mereka hendak disetarakan dengan kekuasaan yang Yesus miliki. Yesus juga pernah membelah tabir bait Allah yang merupakan simbol kekudusan Allah dan manusia. Jadi gak main-main itu. Kedua tokoh yang di sebelah kanan kiri atau yang bersama dengan Yesus di atas gunung, yang nampak, yang dilihat oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes, Musa dan Elia. Apa maksudnya? Ya Yesus mau kasih tahu. Kedudukan Musa dan Elia sama, kekuasaannya sama dengan kedudukan kekuasaan Yesus, ya, rabi mereka, guru mereka yang selama ini hidup bersama dengan para murid. Dan selanjutnya di gunung, di tempat yang sama, ada suara terdengar, ya, di telinga para murid. Mereka mendengarkan suara, inilah anakku yang terkasih. Menurut versi TB2. Kalau TB1, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dan melalui perkataan ini, melalui suara ini, Bapak Ibu Saudara, ini juga penuh dengan makna. Penuh dengan arti. Ada dua hal yang akan kita gumuli dari kisah transfigurasi yang Yesus alami, ya, di dalam teks bacaan kita ini. Yang pertama, saudara, peristiwa transfigurasi sebenarnya mau mengajarkan kepada para murid untuk solider pada jalan penderitaan. Ya, yang pertama mau menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang pertama ya. Peristiwa transfigurasi termasuk peristiwa perkataan yang terdengar, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Mau memberitahukan, mau menegaskan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia hadir untuk membawa setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi selamat atau mengalami keselamatan. Ya. Selain ingin memperlihatkan siapa sih sebenarnya Yesus, adanya Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan yang menerima hukum Taurat. Ada Nabi Elia, nabi yang terkenal bagi bangsa Israel, yang sebenarnya ingin juga menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah bisa dilihat di dalam diri Yesus. Dan kemuliaan Yesus juga menunjukkan dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya. Jadi peristiwa transfigurasi yang pertama adalah bukti bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberi keselamatan dan kedamaian kepada manusia. Itu artinya kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara masih
di dalam iman dan keyakinan pada Tuhan kita, Yesus Kristus, itu tidak sia-sia. Mengikut Yesus, percaya pada Yesus, ya, tidak akan sia-sia. Tidak akan buang-buang waktu, saudara. Nggak akan buang-buang waktu, saudara. Nggak akan menyia-nyiakan kita. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita menerima Yesus, kita mengikuti kehendaknya. Jangan ragu-ragu, ya. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, seringkali kita on off atau maju mundur ketika kita mengikuti kehendak Yesus. Tuhan, menjadi seorang yang mengampuni itu sulit banget. Tuhan kan menghendaki kita menjadi pengampun kan, memberi pengampunan ya, begitu ya. Ada firman yang kita dengar dan selalu mengingatkan kita, begitu kan? Bila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, gitu kan? Atau pengampunan ya, 7 kali 70 kali mengampuni kan, begitu ya. Bukan berarti 490 kali kita mengampuni, kita hitung-hitung berapa kali kita ngampunin itu orang gitu, bukan. Mungkin sulit juga kita mengampuni orang lain. Mungkin sulit kita mesti sabar ngadepin anggota keluarga yang nyebelin gitu ya. Yang ngeselin, yang keras kepala dan seterusnya. Tapi jalan yang ditempuh oleh Tuhan, jalan sabar, jalan pengampunan, Tuhan itu sulit. Ya, saya menerima Tuhan kok, jadi saya menerima Yesus kok jadi Tuhan dan Juru Selamat saya, benar. Saya rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab. Tapi Tuhan kalau mengampuni itu sulit. Nah, jadi kalau kita ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun harus mau mengikuti, melakukan kehendak-Nya. Walaupun sulit kehendak Tuhan itu. Walaupun susah ajaran dan firman Tuhan itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus dalam proses atau peristiwa transfigurasi ini mau menegaskan. Ya. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Dan yang mengikuti kehendak-Nya, kepadanya akan dianugerahkan keselamatan. Dan ini senada saudara dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua kita tadi ya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 3 sampai 6. Ya. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Gitu ya. Ini senada. Rasul Paulus mau mengatakan jangan sampai nih ya ketika kita boleh mengalami terang Kristus, cahaya Kristus gitu ya. Kita jadi silau. Mata kita jadi tertutup ya. Ketika kita menerima Yesus, oh yakin nih selamat gitu. Kan kita percaya siapa yang menerima Yesus Kristus, menerima baptisan kudus, ya, dan juga mengaku percaya, itu kita dimeteraikan, ya kan? Kita dimeteraikan, kita ditandai bahwa kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi ujuk-ujuk bukan berarti kita ya seenaknya hidup kita gitu. Saya kan nanti juga pasti selamat karena saya ikut Yesus. Jadi dalam sehari-hari kita hidupnya sembrono. Enggak, kita perlu jaga tuh ya keselamatan itu. Kita perlu pelihara, kita perlu mengawasi jalan hidup kita. Jadi jangan silau kita pada cahaya kemuliaan, lalu dalam keseharian kita tergoda akan rencana iblis atau setan yang membawa kita kepada kebinasaan. Kalau kehidupan Paulus ya, Paulus itu dulu kan namanya Saulus ya, sebelum dia bertobat ya kan.
Dan apa pekerjaannya Saulus itu, Ibu Bapak? Pekerjaannya itu menindas, membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi dia mengalami perjumpaan Kristus. Dia melihat Kristus yang juga wajahnya berkilauan. Dan setelah itu dia tertunduk, dia menyembah, dia bertobat. Pertobatan itu dia tandai dengan mengubah namanya yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Dan dia mengimani bahwa terang Kristus yang dialaminya itu dalam perjumpaannya dengan Kristus, dia bawa di dalam hatinya yang dulunya gelap, di dalam jiwanya yang dulunya busuk, di dalam pikirannya yang dulunya jahat. Hatinya yang busuk, pikirannya yang gelap, hidupnya yang jahat itu berubah. Karena mengalami kemuliaan Kristus. Tapi juga dalam kehidupannya ia memelihara imannya. Dengan cara apa? Dia menjadi penginjil, rasul. Dia membagikan kesaksian imannya. Dia mengatakan kepada setiap umat jemaat yang dia datangi, di kampung-kampung, di daerah-daerah, di kota-kota, bahwa kemuliaan Kristus menuntun hidupnya dan senantiasa bersinar di dalam dirinya. Ya. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa apa yang dia lakukan dalam pelayanannya itu berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah, bukan berasal dari dirinya sendiri atau untuk kemuliaan dirinya sendiri. Nah, Ibu Bapak, ini perlu kita hidupi dalam pelayanan kita. Di gereja, di tempat kita bekerja, di keluarga. Ya. Kan kita melayani. Di gereja kita sama-sama melayani jemaat. Ya, jemaat memberi diri melayani kita semua. Penatua juga begitu. Ya, di keluarga juga. Nah, firman Tuhan mau mengingatkan, pelayanan yang kita kerjakan itu untuk siapa sih? Kalau untuk Tuhan, ya lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau mendapatkan kritikan, teguran, jangan mudah tersinggung. Mudah-mudahan penatua-penatua GKI Mangga Besar gak pernah tersinggung ya kalau dikritik sama jemaat ya. Jemaat juga kalau dikritik sama penatua gak boleh tersinggung, ya. Kalau ditegur sama penatua, ditegur sama pendeta, gak boleh ngambek. Kita mau diingatkan lagi hidup kita untuk siapa sih? Pelayan kita untuk siapa sih? Paulus bilang apa yang dikerjakannya untuk Tuhan. Itu berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan itulah pesan yang saat ini hendak disampaikan juga kepada kita. Yang kedua, peristiwa transfigurasi Yesus itu mau mengajarkan kepada para murid untuk solider, untuk bersahabat, ya, untuk berteman pada jalan penderitaan yang murid-murid tempuh. Sebagaimana Yesus juga akan menempuh jalan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ini Minggu Transfigurasi, sebentar lagi kita akan masuk masa Raya Paskah. Hari Rabu, tepat hari pemilu 14 Februari, bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah Rabu Abu. Ya, itu menandai dimulainya masa Raya Paskah dan dimulai ya masa sengsara Yesus selama 6 minggu, ya, masa Prapaskah. Jadi Yesus ini untuk sampai pada kemuliaannya, ya, dia mau mengatakan, aku akan menempuh jalan penderitaan. Dalam masa-masa ini, Yesus menyangkal dirinya, ya, menahan dirinya dari segala keinginannya sebagai manusia. Dan hal yang sama juga disampaikan kepada kita, saudara. Kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan dalam kehidupannya, pergumulan sakit penyakit karena sudah usia, pergumulan finansial atau keuangan, pergumulan membesarkan anak-anak,
Ya, pergumulan relasi dengan keluarga, Tuhan bilang bersahabatlah dengan pergumulan itu. Bertemanlah dengan penderitaan itu. Sebab melalui jalan penderitaan, melalui pergumulan, kalau kita sabar dalam pergumulan, kita mau berjuang melewati penderitaan yang kita hadapi, Tuhan menyediakan masa depan yang baik. Tuhan mengangkat kita, memuliakan kita. Apabila kita terus bisa menjaga komitmen kita, ya, dalam menempuh jalan penderitaan. Dan ini senada nih, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita yang pertama tentang kisah Elia dan Elisa dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Di mana Elisa menunjukkan komitmennya untuk bertekun menjalani pelayanannya meski penuh gumul dan juang. Kehidupan kita juga penuh gumul dan juang. Kita bergumul dalam penderitaan, kesusahan, kesulitan kita masing-masing. Dan kita diminta untuk berjuang. Pertanyaannya saudara, bagaimana peristiwa transfigurasi Yesus bagi kita? Ya, maka saya merumuskannya dengan 4 huruf BINA. Bina. Yang pertama, bersahabatlah dengan kesulitan hidup. Ya, bersahabatlah. Artinya jalanilah, hadapilah kesusahan kita. Sambil kita terus berjuang dan bersabar, apapun kesulitan saudara. Ya. Hadapilah itu, bertemanlah dengan kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Sebab Tuhan tidak jauh dari kehidupan saudara. Dan imanilah bahwa Kristus bersama dengan kita menempuh jalan penderitaan. Bagi engkau emak, ya, yang mengalami pergumulan fisik, begitu. Yang udah mulai kaku-kaku, encok-encok tuh tulang sama otot. Yang udah mulai gampang pusing kepalanya. Bertemanlah. Dan imanilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan emak menghadapi penderitaan sakit penyakit itu. Buat kita yang masih muda-muda, punya juga penderitaan dan kesulitan kita masing-masing. Ya. Bertemanlah, bersahabatlah. Artinya hadapilah, jangan lari. Begitu. Jangan lari dari kenyataan hidup. Seraya beriman kepada Kristus bahwa kita pasti akan bisa menempuh jalan kesulitan itu karena kita berjalan dengan Kristus. Nyatakanlah pengalaman iman kita, ya, dalam rangka memuliakan Kristus. Setiap kita pasti punya pengalaman, kan? Entah pengalaman yang buruk atau pengalaman yang baik. Ya. Dan dalam pengalaman itu, bila mana kita beriman pada Kristus terus, kita akan mengalami tuntunan tangan kasih Tuhan. Seorang ibu, saudara, tinggal di Cirebon, di usianya yang 70 tahun, dia baru saja dinyatakan bersih dari kanker, breast cancer, kanker payudara. Lalu tiba-tiba di rumahnya dia jatuh karena mengalami pecah pembuluh darah di otak. Operasi, ya. Dan dia bisa melewati itu. Lalu sekarang dia masih dalam tahap recovery atau pemulihan, dan dia masih bisa berkomunikasi walaupun kadang-kadang suka blank gitu ya. Lagi ngomong apa terus hilang, dia bingung ngomong apa. Itu proses recovery. Tapi satu hal yang tidak pernah dia lupa. Dia bilang, saya bersyukur pada Tuhan. Sebagian besar orang yang mengalami pembuluh darah pecah di otak itu apa? The end, ya. The end hidupnya. Saya bersyukur. Dan
dalam peristiwa penderitaannya itu, dia juga bersyukur. Oh, dia melihat betapa keluarganya, anaknya, mantunya, cucunya, bahkan suaminya sayang sama dia, memperhatikan dia. Jadi itu pengalamannya, dan pengalaman itu melahirkan pengalaman iman, ya. Dan dia bilang betapa Tuhan itu baik banget buat saya. Begitu. 70 tahun, udah lansia kan? Ya, udah senior usianya. Dia punya pengalaman itu dan dia mau mempersaksikan itu sebab dia mau membesarkan nama Tuhan. Nyatakanlah terus kemuliaan Tuhan dalam pengalaman iman kita. Yang keempat, arahkanlah terus hati kita kepada Kristus di dalam segala keterbatasan kita. Jadi saudara, dari 4 poin ini, bersahabat atau berteman, imanilah, nyatakanlah dan arahkanlah, ya. Kita mau memberi diri untuk dibina oleh Tuhan. Berikanlah hidup kita untuk menerima pembinaan, ya, dari Tuhan. Sebab apa? Sebab kita akan memasuki masa raya Paskah. Kita akan diajak untuk menyangkal diri, merendahkan diri, mengaku dosa kita, berbagi pada orang lain, ya, berdoa, berpuasa, bersedekah. Kan itu ya, Rabu Abu. Berdoa hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian bersedekah relasi kita dengan sesama, berdoa, berpuasa, menyangkal diri, menahan diri kita. Tuhan mau membina kita. Maukah kita dibina oleh Tuhan sehingga kita boleh menjadi pribadi yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.